Guys, kita tahu ya, apa sahaja kenderaan yang dijual ke luar negara buatan Indonesia pasti laris manis. Kenapa guys? Pastinya kualiti dan barangannya dengan harga yang berpatutan dan mampu dibeli oleh mana-mana negara. Jadi apakah 5 kenderaan itu yang laris manis di luar negara? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah guys. Okey, hari ini saya mahu meresenkan satu video daripada channel iaitu Infonesia guys ya. Okey, judulnya adalah Gak Nyangka 5 Kenderaan Buatan Indonesia yang Laris di Luar Negeri. Itulah seperti yang saya katakan tadi di intro, bagaimana apa sahaja buatan Indonesia, termasuklah kenderaan, termasuklah mobil, termasuklah pesawat, lapis baja dan alutsista dan juga berbagai-bagai lagi buatan Indonesia kalau diekspor ke luar negara pasti laris manis. Kenapa guys ya? Kerana barangan buatan Indonesia memang kita tahu, memang daripada dulu lagi hingga sekarang, termasuklah alutsistanya yang kita tahu ya, dan kita lihat lapis bajanya, Panzer Anwar, helikopter, pesawatnya, kalau dijual luar negara semua berebut-rebut untuk membeli dengan harga yang berpatutan, harga yang mampu dimiliki dan harganya pun murah, bukan terlalu mahal ya, dan mampu dibeli oleh mana-mana negara sekalipun. Itulah yang paling penting sekali. Dengan banyaknya jualan ataupun ekspor ke luar negeri barangan ataupun produk-produk yang dibuat oleh Indonesia, maka ekonomi Indonesia sekarang ini kita lihat bagaimana Indonesia masuk di dalam persidangan G20 dengan ekonominya yang baik, yang begitu stabil. Itulah Indonesia sekarang, dan dikatakan pada tahun 2030 tidak menjadi hairan kalau Indonesia bisa melonjak hingga ke tangga yang keempat. Bayangkan guys ya, bayangkan bagaimana Indonesia sekarang bertambah maju, bertambah moden. Termasuklah kita lihat sekarang ini Jakarta. Bukan saja Jakarta, itu memang kita sudah tahu ibu kota metropolitan, tetapi kita lihat bagaimana sekarang Papua yang di hujung sana pun Bapak Jokowi ataupun Presiden Indonesia majukan, dan sekarang Papua bisa digelarkan sebagai Silicon Valley. Baru-baru ini saya baru saja mereaction tentang Papua guys. Teman-teman boleh scroll di bawah untuk melihat tentang bagaimana Papua sekarang ini digelarkan sebagai Silicon Valley. Jadi guys, bagaimana dan apakah kenderaan buatan Indonesia yang laris manis di luar negeri itu? Ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Infonesia, informasi untuk Indonesia. Infonesia ya. Wow. Mobil listrik Meski Indonesia. mimpi Indonesia mempunyai mobil nasional belum terwujud, Indonesia sejatinya masih menyimpan potensi lain yang tak kalah penting. Mulai dari deretan alutsista militer hingga transportasi umum, semua produk yang dihasilkan banyak menuai pujian baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak salah jika pada akhirnya banyak negara yang tertarik untuk memiliki produk asli buatan anak negeri tersebut. Meski Indonesia dinilai kalah oleh negara tetangga soal mobil nasional, kita sebagai masyarakat tidak perlu malu dengan menundukkan kepala. Keberadaan kendaraan berikut ini bakal semakin menambah rasa bangga kita terhadap Indonesia. Apa saja kendaraan tersebut? Berikut Infonesia akan merangkum 5 kendaraan buatan Indonesia yang laris di luar negeri. 5 ya guys ya. Kenderaan buatan Indonesia yang laris di luar negeri. Kenderaan guys ya. Pengangkutannya apa? Tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Ayo kita lanjut. Kereta api buatan PT Inka. Wah, kereta api ya buatan PT Selain Inka. pasar domestik, deretan produk kereta buatan PT Industri Kereta Api juga sukses di pasar internasional. Kereta buatan Inka laris dibeli sejumlah negara, mulai dari Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, hingga ke negara kangguru yakni Australia. Malaysia, Thailand, Singapura, lepas itu tadi Filipina dan Australia membeli kereta api dengan Indonesia ya. Saya baru tahu nih guys. Tidak hanya itu, Inka juga sedang menjajaki pasar sejumlah negara di benua Afrika. Negara-negara tersebut memesan produk kereta yang berbeda-beda dari Inka, tergantung kebutuhan masing-masing negara. Jumlah pesanan juga tidak hanya 1-2 unit saja, tapi hingga ratusan unit. Contohnya Bangladesh yang tahun lalu memesan kereta penumpang Inka hingga lebih dari 200 unit.
Ada beberapa hal yang menyebabkan produk kereta Inka diterima hingga ke tingkat internasional. Salah satunya adalah karena harganya yang kompetitif dan kualitas produk yang baik. Oh, karena apa ya guys? Di situ kata oleh adminnya, kerana kualitas yang sangat baik, harganya pun tidaklah terlalu mahal, bisa dijangkau harganya ya. Itu kerana banyak negara-negara luar yang membeli kereta dengan Indonesia. Memang. Wow, begitu ya cara penyusunan dalam dalam kapal ya. Susah juga. Kapal perang buatan PT PAL Indonesia. Kapal perang. Itu sudah lama saya tahu ya. Kehebatan Indonesia dalam membuat kapal laut rupanya menarik perhatian Filipina. PT PAL Indonesia sebagai produsen memperoleh pesanan 2 unit kapal perang jenis Strategic Sea Vessel dari militer Filipina dengan nilai kontrak yang mencapai 90 juta US dollar atau sekitar 1,1 triliun. Kapal perang ini memiliki panjang 123 meter dengan lebar 21,5 meter dan bobot 10.300 ton dengan berat yang bisa diangkut sebesar 7.400 ton. Kapal SSV memiliki kecepatan 16 knot dengan ketahanan berlayar tanpa mengisi BBM selama 3 hari. Selain itu, kapal ini bisa mengangkut 500 pasukan dan 121 penumpang, 20 tank tempur, dan 2 helikopter. Kapal ini tiba di Filipina dengan menempuh perjalanan laut dengan melintasi Laut Jawa dan Selat Makassar, kemudian Laut Sulawesi dan Laut Cina sebelum akhirnya berlabuh dan lego jangkar di Pelabuhan Manila. Filipina mengaku puas pada kapal perang buatan PT PAL Indonesia ini. Benar. Ini kapal angkut guys ya, maksudnya kapal angkut untuk militer ya, bisa bawa lapis baja, bisa bawa militer, bisa bawa helikopter. Dahsyat ya. Filipina memang membeli dengan Indonesia saja kapalnya ya. Kapal inilah. Helikopter buatan PT DI. Helikopter PT Dirgantara Indonesia ya. Indonesia juga berjaya di udara lewat helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia. Helikopter EC-725 dan EC-225 merupakan produk hasil kolaborasi PT DI dan Airbus helikopter Prancis dan sudah digunakan lebih dari 30 kepala negara di seluruh dunia. Di antaranya adalah Presiden Prancis, Spanyol, Turki, dan Korea Selatan. Helikopter EC-725 Cougar versi militer seharga 35 juta euro atau senilai 520 miliar per unit. EC-725 dapat mendarat di landasan berbatu, bahkan bersalju, sehingga memungkinkan untuk digunakan mengantar presiden ke berbagai wilayah di negeri ini. Tidak hanya itu, helikopter ini dapat dipersenjatai karena kecepatannya tak akan berkurang meski harus menggendong persenjataan berat. Ketangguhan helikopter ini telah terbukti dalam pertempuran di Lebanon, Chad, Afghanistan, Mali, dan Libya. Luar biasa. Ini salah satu helikopter yang digunakan oleh Bapak Presiden juga ya. Banyak negara-negara yang sudah membeli dengan Indonesia helikopter ini. Lanjut. Bisa dimasukkan senjata ya. Mantap terus. Bukan setakat kereta, helikopter, kapal. Panzer Anoa buatan PT Pindad. Panzer Anoa ini memang sudah lama tahulah. Industri pertahanan Indonesia semakin harum di mata internasional. Benar. Salah satunya adalah keberhasilan Panzer Anoa buatan PT Pindad yang kini mulai merambah pasar mancanegara. Negara yang sudah menggunakannya antara lain adalah Malaysia, Oman, dan belum lama Kerajaan Brunei Darussalam telah memesan 45 unit kendaraan tempur tersebut. Dia bisa tenggelam. Nampak sikit aja guys, nggak masuk air ya. Panzer Anoa. Panzer bermesin Renault ini memang sudah teruji di negara-negara gurun seperti Lebanon saat digunakan oleh pasukan perdamaian PBB. Kualitasnya sudah sesuai dengan standar NATO pada level 3 atau level yang tingkat ketahanannya terhadap serangan sudah lebih baik dari level 2 yang diproduksi di Cina dan India. NATO pun guna guys. Buatan Indonesia nih sudah diiktiraf dunia dah. Macam-macam hebat Indonesia nih. Pesawat terbang buatan PT DI. Ini sudah lama saya tahu ini. PT Dirgantara Indonesia memang dikenal sebagai produsen pesawat untuk kebutuhan komersial maupun militer.
Produk buatannya pun telah melanglang ke sejumlah negara di kawasan Asia, Afrika hingga Amerika Latin. Negara yang membeli pesawat buatan PTDI diantaranya adalah Vietnam, Filipina, Senegal, Turki, Korea Selatan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Malaysia ni nggak pernah tinggal ya mau beli apa daripada Indonesia. Yalah, kita ni kan iaitu tetangga yang sangat rapat ya. Kita adalah tetangga yang sangat baik. Jadi apa saja produk-produk yang dikeluarkan Indonesia, Malaysia ni kira sentiasa mendukung dan sentiasa membeli barangan buatan Indonesia juga. Daripada segi keretanya, ya, kereta apinya kan. Kita lihat daripada segi helikopter, daripada segi pesawat. Semua banyak barang-barang yang dibeli oleh Malaysia kepada Indonesia ya. Wow. Pesawat yang menjadi incaran tersebut diantaranya adalah CN235, NC212, dan N219 atau dikenal Nurtanio. Tingginya minat negara-negara di Afrika dan ASEAN terhadap pesawat buatan Indonesia lantaran dinilai mempunyai teknologi terkini, memiliki jaminan garansi yang pasti, adanya fasilitas perawatan, dan karena kesamaan kebudayaan. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Demikianlah 5 kendaraan buatan Indonesia yang laris manis di luar negeri. Kesuksesan Indonesia menciptakan kendaraan mandiri menjadi bukti nyata bahwa bangsa ini juga bisa berkarya lewat produk-produk inovatif yang mendunia. Hebat. Tentu saja tidak ada alasan bagi kita untuk terus-menerus minder dan merasa rendah diri terhadap negara lain. Oke guys, kita sudah mereaction tadi daripada channel Infonesia. Dan bagaimana katanya, gak nyangka 5 kenderaan buatan Indonesia yang laris di luar negeri. Bayangkan, Malaysia ni salah satu negara yang sentiasa mendukung ataupun membeli barangan buatan Indonesia. Daripada kereta apinya, daripada Panzer Anwarnya, dan daripada pesawatnya. Malaysia sangat mendukung buatan Indonesia ya, dan bermaknanya di sini militer Indonesia dengan Malaysia ni sangat rapat kerana militer Malaysia banyak membeli barang-barangan ataupun pesawat daripada militer ataupun daripada pabrik-pabrik Indonesia. Bayangkan guys, itulah kita katakan sangat baik hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Hanya di media ataupun di medsos saja kita lihat bertelagah, bercakar dan bermacam-macam, tetapi sebenarnya realitinya antara Malaysia dan Indonesia ini sangat baik, sangat rapat. Dan kita lihat bagaimana pelantikan Perdana Menteri Malaysia yang pertama, yang baru, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang ataupun presiden yang pertama di dalam dunia ini yang mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Malaysia yang baru adalah bapa Joko Widodo yang mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Malaysia yang baru ini. Kita lihat di situ, itulah hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Bukan itu saja, kita lihat banyak negara-negara lain yang membeli produk-produk buatan Indonesia, terutamanya juga Senegal membeli pesawat CN235, dan kita lihat Filipina, Thailand, Australia, dan banyak lagi negara-negara di ASEAN ini ataupun di Eropah juga yang membeli barangan buatan Indonesia. Mantap guys. Itulah banyaknya karya anak bangsa Indonesia memang sangat dilirik ataupun sangat disukai oleh luar negara. Masya Allah. Okey guys, kita doakan mudah-mudahan Indonesia akan terus berkembang dan akan terus maju dengan ciptaan-ciptaan anak-anak bangsanya dan akan terus bisa lagi dikenali di seluruh dunia. Okey, sampai di sini saja reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya dan manfaat juga untuk teman-teman yang menonton. Saya minta maaf andainya ada tersilap ngomong, tersilap kata sepanjang saya melakukan ataupun membuat reaction untuk anda semua. Jadi, jika anda suka dengan cara saya mention, boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.